Kolaborasi Sintayong dan Keisuke Honda untuk Timnas Indonesia. Presiden FIFA berjanji tingkatkan kualitas sepak bola ASEAN. Marcelino Ferdinand raih gelar pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Thailand berhasil mengunci gelar juara Piala AFF 2022 usai mempermalukan Vietnam dengan agregat 3-2. Sempat imbang 2-2 di leg pertama, skuad Gajah Perang unggul 1-0 pada leg kedua yang berlangsung di kandang sendiri. Dikutip dari komentar yang beredar di Instagram, netizen Indonesia turut senang dengan kesuksesan Terasil Dangda dan kolega mengoleksi gelar Piala AFF mereka yang ke-7. Netizen tanah air menilai Thailand lebih pantas menjadi yang terbaik ketimbang Vietnam yang terlalu banyak drama dan bermain kasar saat menyingkirkan tim merah putih di semifinal. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil merebut penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Wader kiper Persebaya tersebut menjadi andalan Sintayong dan sukses mencetak 1 gol serta 1 assist di ajang 2 tahunan tersebut. Penghargaan individu lainnya didapat gelandang sekaligus kapten timnas Thailand Teraton Bunbatan sebagai pemain terbaik. Sedangkan top skor diraih 2 pemain yakni Terasil Dangda dari Thailand dan Nguyen Thanh Linh striker Vietnam. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia Gianni Infantino ikut menyerahkan secara langsung trofi Piala AFF 2022 kepada timnas Thailand. Ini merupakan pemandangan langka pasalnya Piala AFF tidak termasuk dalam kalender musiman FIFA. Gianni Infantino mengatakan terkesan dengan perkembangan Piala AFF, termasuk dari ranah sepak bola putrinya. Dia berjanji pihaknya akan terlibat kerjasama dengan AFC dan AFF dalam pengembangan turnamen tersebut di masa mendatang. Presiden FIFA Gianni Infantino mendoakan timnas Indonesia serta negara Asia Tenggara lainnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan yang disampaikan Gianni Infantino itu tak terlepas dari kuota Asia yang pertama di Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui saat ini benua kuning memiliki 8 slot dari total 48 tim untuk berkompetisi di Piala Dunia 2026. Angka tersebut meningkat ketimbang edisi sebelumnya. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dan dijadwalkan pada 3 Juni sampai 8 Juli 2026. Park Hang-seo gagal mempersembahkan Piala AFF 2022 kepada timnas Vietnam sebelum melepas jabatannya sebagai pelatih. Usai laga, Park Hang-seo meminta maaf karena tak bisa memberikan kado indah di laga perpisahannya dengan Vietnam. Park Hang-seo menjalani debut sebagai pelatih Vietnam sejak 2017. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat sepak bola Vietnam berkembang pesat. Di antaranya menjuarai Piala AFF 2018, lolos ke perempat final Piala Asia 2019, hingga tembus fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Pelatih Sintayong tidak ingin lama beristirahat usai memimpin timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022. Saat ini Sintayong diberikan jatah libur sebelum kembali melatih timnas Indonesia. Dilansir dari media Korea Selatan Naver, Sintayong mengaku bakal memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U20. STY bertekad mempersiapkan timnas Indonesia U20 dengan matang jelang berlaga di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengaku tertarik untuk menggait Sintayong andai kontraknya di timnas Indonesia habis. Yoyo menilai berdasarkan pengalamannya di dunia sepak bola selama lebih dari 20 tahun, Sintayong merupakan pelatih yang bagus. Walau begitu, Yoyo Sukawi mendukung PSSI memperpanjang kontrak Sintayong meski gagal di Piala AFF 2022. STY dianggapnya membawa perubahan positif di persepak bolaan nasional. Persib Bandung dikabarkan melemparkan kode akan rekrut pemain timnas Indonesia. Melalui akun YouTube resmi klub, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono mengisyaratkan seorang pemain berinisial AP akan berlabuh ke skuad Maung Bandung. Sontak pernyataan tersebut membuat heboh netizen. Jika melihat dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022, inisial tersebut tertuju pada bek Pratama Arhan. Saat ini Pratama Arhan masih terdaftar skuad klub Jepang Tokyo Verdy. Namun bek timnas Indonesia tersebut jarang mendapatkan menit bermain bersama klub Jepang tersebut.
Bek Timnas Indonesia Hansa Muyama langsung mendapatkan kepercayaan dari Persija Jakarta usai Piala AFF 2022. Eks Persibaya tersebut tampil ketika Persija mengalahkan Bali United dalam laga lanjutan BRI Liga 1. Hansa Mu bahkan menjadi pahlawan usai mencetak gol penyeimbang kedudukan di masa injury time. Ia berhasil menerima umpan dari Doni Tripamungkas yang kemudian diselesaikan dengan sundulannya. Doni Tripamungkas sendiri juga merupakan pilar utama Timnas U19 yang akan diandalkan Sintayong di Piala Asia U20 pada Maret mendatang. Dari 78 nama yang terdaftar sebagai bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI, terdapat 2 mantan pemain Timnas Indonesia. Keduanya merupakan pemain jebolan program PSSI Primavera, yakni Kurniawan Dwi Yulianto dan Yayan Tumena. 2 rekan seangkatan yang pernah menimba ilmu sepak bola di Italia itu menjadi minoritas di antara sederet nama lain yang belum pernah merasakan membela negara di atas lapangan hijau. Rekam jejak Kurniawan dan Yayan pun mirip karena pernah dipercaya menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Kurniawan sendiri sempat masuk menjadi calon ketua umum PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI 2016. Legenda Timnas Jepang Keisuke Honda dikabarkan tengah berada di Indonesia sejak Sabtu 14 Januari lalu. Honda sempat dikabarkan akan menangani salah satu klub Liga 1. Namun akun Twitter @IndoJLeague mengkonfirmasi kedatangan Keisuke Honda ke Indonesia bukan untuk menangani salah satu klub Indonesia. Keisuke Honda disebut akan menjalankan proyek yang belum bisa diungkap. Kabar beredar ex AC Milan tersebut bisa membantu Sintayong di Timnas Indonesia. Jika benar kolaborasi Jepang-Korea Selatan yang merupakan kekuatan utama sepak bola Asia saat ini, diharapkan dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino ingin menjadikan Piala AFF turnamen resmi dalam kalender FIFA. Hal itu diungkapkan kala dirinya hadir langsung di partai final Piala AFF 2022 antara Thailand kontra Vietnam. Gianni Infantino menyebut sepak bola di Asia Tenggara, khususnya Piala AFF, terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sosok berusia 52 tahun itu juga kagum dan memuji antusiasme publik negara Asia Tenggara terhadap sepak bola. 2 hal itulah yang membuat Gianni Infantino ingin menjadikan Piala AFF turnamen resmi yang masuk dalam kalender FIFA. Menjadi juara Piala AFF 2022 tak membuat pelatih Thailand Alexander Polking puas. Pelatih berdarah Jerman berhasil itu menegaskan timnya tengah membidik juara di turnamen setingkat Asia. Dengan menyegel trofi ke-7 Piala AFF, Manu Polking berjanji akan membantu tim Gajah Perang untuk mencapai level tersebut. Thailand ingin mencapai arena kontinental dan bersaing secara adil dengan rival utama Asia. Tujuan kami adalah terus meningkat, menjadi lebih baik, dan tugas manajer adalah membantu para pemain menjadi lebih baik, tegas Polking. Pendaftaran calon ketum PSSI, Wakil Ketua Umum, dan Exco PSSI telah ditutup Komite Pemilihan pada Senin 16 Januari. Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin menjelaskan dari data mentah yang ada, 5 orang yang mencalonkan maupun dicalonkan jadi Ketua Umum PSSI. 17 orang bakal calon Wakil Ketua dan 78 bakal calon anggota Exco. Adapun 5 calon bakal Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 adalah Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Ferry Jamie Francis. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.